Shalom, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Gereja Toraja, edisi Jumat tanggal 10 Juli tahun 2026. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah mata hati dan pikiran kami oleh kuasa Roh Kudus. Ajarlah kami memahami kehendak-Mu dan mampukan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman. Bapa di sorga, ampunilah segala dosa kami. Terima kami yang datang kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan pada saat ini dipilih dari Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Berbahagialah kamu yang mendengar firman Tuhan dan merenungkannya dalam hari kehidupanmu. Amin.
Dari bacaan kita pada saat ini, kita akan renungkan melalui tema iman orang percaya nyata dalam perbuatan. Istilah no action talk only menunjuk kepada orang-orang yang hanya dapat berkata-kata dengan baik dan menggugah, tetapi tidak dibarengi dengan perbuatan. Hal senada dalam pembacaan kita hari ini disebutkan oleh penulis surat Yakobus. Terkait apa gunanya seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Iman yang tidak disertai dengan perbuatan pada hakikatnya mati. Ayat 14 dan 17 pembacaan kita. Perbuatan bukanlah syarat untuk memperoleh keselamatan, melainkan bukti bahwa seseorang benar-benar percaya kepada Allah. Penulis kitab Yakobus memberikan contoh. Pertama, Abraham. Abraham membuktikan imannya melalui ketaatan mempersembahkan Ishak. Kedua, Rahab. Rahab membuktikan imannya dengan berani melindungi para pengintai Israel dan menunjukkan kepada mereka jalan lain agar mereka meloloskan diri. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, keduanya menunjukkan bahwa iman yang hidup selalu menghasilkan tindakan yang sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, di zaman sekarang banyak orang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi kehidupan sehari-hari seringkali tidak mencerminkan iman itu. Mudah mengucapkan, "Ya, saya beriman," tetapi lebih sulit menunjukkan kasih, kejujuran, kepedulian, dan ketaatan dalam tindakan nyata. Yakobus mengingatkan bahwa iman sejati bukan hanya di bibir, melainkan terlihat dalam cara hidup setiap hari. Dunia tidak hanya membutuhkan orang yang pandai berbicara tentang iman, tetapi orang yang hidupnya menjadi kesaksian tentang Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, iman sejati tidak berhenti pada pengakuan, tetapi diwujudkan dalam perbuatan kasih dan ketaatan kepada Allah. Marilah kita menjadi orang percaya yang tidak hanya mendengar dan mengaku beriman, tetapi juga membuktikannya melalui kehidupan yang memuliakan Tuhan. Dengan demikian, melalui hidup kita, orang lain dapat melihat kasih dan kuasa Kristus bekerja di dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Terima kasih karena Engkau kembali mengingatkan kami bahwa iman yang hidup harus dinyatakan melalui perbuatan kasih dan ketaatan. Tolonglah kami agar firman ini tidak hanya tinggal dalam ingatan, tetapi menjadi pedoman dalam setiap perkataan, sikap, dan tindakan kami. Berikanlah kami kekuatan untuk menjadi saksi Kristus di tengah keluarga, pekerjaan, dan masyarakat, sehingga melalui hidup kami banyak orang melihat kasih-Mu dan memuliakan nama-Mu. Sertailah kami dalam menjalani kehidupan kami,
Biarlah damai sejahtera terus melingkupi kehidupan kami, dan kami boleh menjalani kehidupan kami dengan sukacita. Ampuni dosa kami, Tuhan. Dengarkanlah kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.